Halo hai, apa kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 149. Kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Aditya menjadi marah begitu dia melihat mereka, dan dia sangat berharap bisa memukul mereka berdua lagi. Melihat wajah Kartika, Kartika masih terlihat biadab di masa lalu. Di masa lalu, ketika Kartika melihat Aditya, dia bisa meletakkan mulutnya di belakang kepalanya. Belum lagi kesombongan dan penghinaan. Tetapi pada saat ini, Kartika sangat bersalah, dan hanya ingin melewati level ini. Hal yang sama berlaku untuk rival. Anak ini juga jauh lebih patuh, dan dia tidak berani marah pada Aditya lagi. Dia gugup sampai mati. Apa yang ingin kalian berdua katakan? Aditya memandang Kartika dan rival dengan dingin dan bertanya kepada mereka. Rival tidak berani bersenandung, dan mengangkat kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kartika memaksakan senyum dan berkata kepada Aditya, "Kakak ipar, sudah sepanjang malam, dan aku mengantuk. Bisakah kamu mengantarku pulang?" "Mengantarmu pulang?" Aditya mengangkat alisnya, keningnya mengerut. Apa yang dipikirkan Kartika? "Tidak buruk jika saya tidak membunuhmu, dan membawamu pulang." "Ya, ini sudah tengah malam. Apakah kamu tega membiarkan Kartika pulang sendirian? Apakah kamu lega?" Kartika merasa sangat baik tentang dirinya sendiri, dan dia benar-benar memperlakukan dirinya sendiri sebagai hidangan. "Ya, saudara ipar, Sister Kartika adalah seorang gadis, dan tidak aman untuk berjalan di malam hari," kata rival sambil tersenyum. Aditya melihat bahwa mereka berdua masih bisa tertawa, dan hatinya menjadi lebih marah. Tampaknya mereka tidak menyadari kesalahan mereka sama sekali. Dan mereka tidak memiliki rasa bersalah untuk memodifikasi, yang benar-benar penuh kebencian. "Mengapa kamu tersenyum?" Wajah Aditya sangat dingin, dan dia menunjuk rival dan bertanya. Rival tidak bisa tertawa lagi. Dia membenci Aditya dari lubuk hatinya. Pada saat ini, ketika Aditya menunjuknya seperti ini, dia tidak terlihat baik, dan dia marah. Seorang pengecut dan sombong, berani menunjukku dan bicara. Ini benar-benar melawan. Rival berpikir dalam hati, dan menatap Aditya. Aditya awalnya ingin memberi pelajaran pada mereka berdua, melihat bahwa bocah ini berani, dan menatapnya. Bagaimana Aditya bisa terbiasa dengannya? Aditya tidak berbicara omong kosong sama sekali. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan rival. "Apakah kamu masih kecanduan memukul saya?" Mata rival melebar, dan dia menanyai Aditya sambil menutupi wajahnya. "Bagaimana jika aku kecanduan memukulmu?" Aditya berkata dengan marah, dan menyapanya dengan tamparan lagi. Setelah dipukuli, rival menyeka darah dari sudut mulutnya, tetapi tidak berani mengatakan sepatah kata pun. "Dan kamu, apa yang lucu darimu? Kamu tidak senang dengan Farah, kan?" Aditya menunjuk ke arah Kartika dan bertanya. Kartika menggigit bibirnya dengan marah. Dan dia bahkan lebih tidak yakin, berpikir bahwa sampah itu masih mampu. Dia telah hidup dengan cukup arogan akhir-akhir ini. "Aditya, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Bagaimanapun, aku adalah sepupumu. Bagaimana sikapmu terhadapku?" Kartika berbicara dan berteriak pada Aditya dengan keras. Aditya merasa sangat lucu. Kartika juga tahu bahwa dia adalah sepupu Farah. "Sepupu, apakah kamu layak menjadi sepupu Farah? Ketika kamu menjual Farah ke Ismail, apakah kamu pernah berpikir bahwa dia adalah sepupumu?" Aditya memandang Kartika dengan dingin dan berteriak. Kartika tercengang oleh pertanyaan itu. Dia membenci Aditya di dalam hatinya, dan dia secara alami tidak puas ketika dia diteriaki oleh Aditya. "Hei, jangan buat ini sia-sia denganku. Masalah telah terjadi. Kamu menginginkan hidupku. Menyingkirlah. Aku akan pulang," kata Kartika dengan marah dan mendorong Aditya sedikit keras. "Kamu bisa pergi jika kamu mau. Minta maaf pada Farah." Aditya berteriak dengan tajam.
Apa? Izinkan saya meminta maaf. Biarkan saya memberitahu kamu. Saya, Kartika, tidak memiliki kebiasaan meminta maaf kepada orang lain. Lupakan saja Aditya. Semuanya sudah berakhir. Biarkan mereka pergi. Farah membujuk Aditya di samping. Masalah itu sudah terjadi. Dan dia tidak ingin berdebat dengan Kartika. Dibenar atau salah. Melihat Farah ingin tenang, Aditya masih sangat emosional. Istri saya ini selalu memiliki temperamen lembut, yaitu hatinya terlalu pemaaf dan baik. Tentu saja, Aditya tidak bisa membiarkannya begitu saja. Sekali kedua kalinya, Kartika dan rival menolak untuk meminta maaf, menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki penyesalan di hati mereka, dan mereka mungkin akan menipu Farah di masa depan. Saya tidak memiliki kebiasaan mengulangi kata-kata, karena kalian berdua menolak untuk meminta maaf. Maka jangan salahkan saya. Aditya mendengus dingin, menatap Kartika dan rival dan berkata, Kartika dan rival tidak bodoh. Tentu saja, mereka dapat melihat bahwa Aditya memiliki sesuatu dalam kata-katanya, dan khawatir itu akan merugikan mereka. Jelaslah, Kartika sedikit panik dan bertanya kepada Aditya dengan cepat. Ya, ada sesuatu dalam kata-katamu. Apa maksudmu? Rival juga panik, menatap Aditya dan bertanya. Aditya benar-benar melakukan apa yang dia katakan dan tidak mengacaukan mereka berdua. Pada saat ini, dia menoleh ke Farah dan berkata, ayo pergi, istriku, ayo pulang. Farah setuju dan hendak pulang. Dengan Aditya, Kartika menegakkan dadanya, mendengus, dan hendak pergi. Jantung rival berdetak sangat cepat sehingga wajah bocah itu menjadi pucat karena ketakutan. Dia mengikuti di belakang Kartika dengan gugup, bersiap untuk meninggalkan restoran juga. Tuan Aditya, apa yang harus kami lakukan? Pria berkacamata itu dengan cepat mengejar Aditya untuk meminta petunjuk. Kamu bisa mengetahuinya dan memberi mereka pelajaran. Perintah Aditya. Ya, pria berkacamata itu setuju, dan membawa karyawannya untuk menangkap Kartika dan rival. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Kartika memarahi. Dengan gengsi. Lepaskan aku. Apa yang ingin kamu lakukan? Rival juga memasang tampang galak dan bertanya. Apa yang ingin kami lakukan? Kami ingin melakukan sesuatu. Pria berkacamata itu tersenyum dingin, menamparkan wajah Kartika dan rival beberapa kali. Pria berkacamata ini juga orang yang kejam. Jadi memberi pelajaran pada Kartika dan RSK Val adalah hal yang mudah. Bajingan. Lepaskan aku cepat. Lenganku sakit, teriak Kartika dengan marah. Kedua pelayan yang memelintir lengan Kartika tidak melepaskan dan mengendalikan Kartika. Sialan, coba pukul aku lagi. Rival memarahi pria berkacamata itu. Namun segera, rival membayar harga untuk kebodohannya. Haha, sudah lama tidak ada yang berani memarahiku. Kamu sangat berani. Pria berkacamata itu tertawa, mengambil gelitik yang sering dia gunakan, dan menebas mulut rival. Gelitik ini terbuat dari bambu, yang biasanya digunakan oleh pria berkacamata untuk menggaruk punggungnya. Tapi itu berguna malam ini. Suara tamparan yang berdentang bisa terdengar tanpa henti, dan pria berkacamata itu menamparnya lebih dari selusin kali sekaligus. Rival dipukul sampai menangis dan melolong, seperti babi. Mulutnya penuh darah, dan salah satu gigi depannya copot. Ah, berhenti pukul aku. Berhenti. Sakit, rival berteriak. Bibirnya bengkak seperti dua sosis, mirip dengan Chaplin di film. Omong kosong. Pria berkacamata itu tersenyum dan memberi rival selusin pukulan lagi. Aditya dan Farah baru saja berjalan ke pintu ketika rival dan Kartika berteriak dari belakang. Farah tidak bisa menahan diri untuk berhenti dan melihat ke belakang. Ayo pergi Farah. Kembali dan tidurlah. Ini hampir fajar. Aditya memberi Farah senyum tipis, dan hendak pergi. Farah menghela nafas pelan. Dan ketika dia mendengar teriakan Kartika dan rival, dia tidak tahan lagi. Ajari saja mereka beberapa kali. Biarkan mereka pergi. Farah memandang Aditya. Tidak. Kecuali mereka meminta maaf kepadamu dan berjanji untuk tidak memukulmu lagi di masa depan. Aditya menggelengkan kepalanya dengan nada tegas. Melihat Aditya seperti ini, Farah tahu bahwa dia tidak dapat membujuk Aditya. Tetapi bagaimanapun juga,
Teriakan Kartika dan rival sangat menyedihkan. Dia masih tidak tahan. Farah menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Lagi pula, dia tahu bahwa Aditya melakukan hal yang benar. Seperti Kartika dan rival. Jika mereka tidak diberi pelajaran yang menyakitkan, mereka mungkin akan melakukannya. Pria berkacamata di sana sangat keren. Sudah lama sejak dia mulai membersihkan diri. Pria berkacamata bersenang-senang malam ini. Melihat bahwa Kartika cukup tidak yakin, pria berkacamata itu mendengus dan menggoyangkan tongkat gelitik di depan Kartika. Tuan Aditya meminta Anda untuk meminta maaf kepada istrinya. Apakah Anda tidak akan pergi? Pria berkacamata itu bertanya pada Kartika, menggaruk kepalanya. Persetan denganmu. Kartika meludahkan seteguk air liurnya dan meludah ke seluruh wajah pria berkacamata itu. Pria berkacamata itu mengolesi wajahnya tanpa pandang bulu. Sangat marah hingga kacamata itu jatuh ke tanah. Oke, aku akan membiarkanmu bermain denganku. Pria berkacamata itu menggelitik dan menamparkan mulut Kartika. Bersambung.